Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gue Evan. Jadi di video kali ini tuh Evan mau nyeritain tentang ceritanya si Rizky Subagja. So buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita dari Evan. Nah buat kalian juga yang mau masuk ke grup WhatsApp-nya Evan akan kasih link di description box. Oke, langsung aja ke ceritanya. Perkenalkan, nama gue Rizky Subagja. Umur gue 20 tahun. Gue baru lulus SMK dan jadi pengangguran selama 1 tahun. Ini adalah tahun yang dimana gue masuk kerja. Kata orang-orang sih, gue orangnya sombong karena gue berbeda sama kakak gue. Bahkan dari kulit udah beda. Ya jelas mama gue ada blasteran Cina ya. Jadi gue kulitnya putih, alis tebel, tinggi, dan gak ada bulu. Saking gue putih, orang-orang sering bilang kalau gue pakai pemutih badan. Entah itu suntik putih lah, apalah gue dapat bulian dari warga sekitar. Singkat cerita, gue kenalan sama salah satu seleb TikTok. Namanya gue samarin jadi Randy aja ya, karena privasi. Dia kerja bareng sama gue, dan awalnya gue nggak tahu dia seleb TikTok. Pantes aja, kerjaan dia cuman bikin konten, nge-review barang, dan selalu bikin video. Awalnya gue kira dia alay, tapi setelah gue tahu penghasilan dia di TikTok hampir 3 kali lipat gaji gue akhirnya install TikTok. Dan awal-awal sulit banget untuk cari followers, itu bener-bener sulit. Dan akhirnya setelah gue konsisten dalam 3 bulan, gue dapat 100.000 followers. Dan akhirnya pundi-pundi endorse gue tuh mulai berdatangan. Entah itu di DM Instagram dan di TikTok. Gue kaget karena semua osop yang mau nge-endorse gue rata-rata pemutih badan, peninggi, dan penebal alis, serta bulu mata. Itu brand-brand yang ternama. Dan gue di situ karena gue sadar muka gue cakep, akhirnya gue ngonten sambil maskeran. Dan alhasil banyak banget yang endorse gue tentang produk skincare. Dan setelah gue dikontrak sama salah satu brand skincare yang lumayan famous, gue pakailah skincarenya. Setelah beberapa bulan, skincarenya cocok di muka gue. Dan gue makin glowing. Abis itu gue resign di kerjaan gue dan fokus untuk jalanin karir gue sebagai content creator. Dan lu tahu, dari awalnya gue nggak punya temen, jadi banyak banget di DM Instagram gue seleb-seleb TikTok pada nge-DM ke gue. Dan selebgram pada nge-DM gue, ngajak collab lah, ngajak itulah, bahkan untuk sekedar konten, banyak banget pokoknya. Tapi ada isi DM yang dia bilang kayak gini, "Buat malam Rizky." Ya gue jawab, "Malam." Karena gue penasaran, soalnya gak ada foto satupun di feed IG-nya. Dan dia bales, "Mau gak temenin om? Kamu mau apa juga om kasih." Pikiran gue, wah ini orang pasti udah gak bener. Gue penasaran sama orang itu. Singkat cerita, gue ketemuan di salah satu cafe dan ya ternyata dia masih muda, sekitaran umur 24-an. Gue kira beneran om-om, ternyata enggak. Ya dia adalah salah satu seleb TikTok juga dan followersnya di TikToknya itu 2,4 juta.
Pikiran gue, wah, kalau gue deket sama nih orang, gue bakal kecipratan followers nih. Akhirnya gue temenan sama dia. Gue bilang sambil bercanda, "Bro, lu mau nawarin kerjaan apa tadi di Instagram? Cuma nemenin lo doang kan?" "Iya, cuma nemenin gue. Tapi gue mau Brio sama jam tangan Rolex." Niat gue bercanda, tapi dia malah ngeiyakan. Dan lu tahu, setelah itu gue diajak ke apartemennya dia dan di sana bener-bener mewah banget. Singkat cerita, gue udah sampai di apartnya. Dan lu tahu, dia tiba-tiba meluk gue dan gue cuman diem dan lu tahu kagetnya gue kayak apa. Gue kaget karena gue normal. Setelah itu, anunya dia digesek ke gue. Lalu gue ditarik dan dipaksa kayak gitu. Gue nolak dan dia ngasih minuman. Pas gue minum, ya rasanya ngantuk parah. Alhasil pas pagi-paginya gue bangun, itu apart udah nggak ada dia. Udah kosong nggak ada dia. Bahkan baju-bajunya juga udah dibawa. Dia cuma nulis di kertas, "Kalau lo nyeritain kejadian ini ke orang lain, apalagi ke polisi, gue nggak segan-segan bunuh lo." Itu kunci Honda Brio ada di dekat lemari. Dan jam tangannya ntar gue kirim ke alamat lu. Dan inget, kalau lu berani macem-macem sama gue sebarin video lu. Spontan gue kaget dan lemes baca surat itu. Tapi di sisi lain gue udah dapat Brio. Pas gue cek ke basement, ternyata emang bener. Pikiran gue, wah, dia baik juga ya. Tapi pantat gue sakit, malah sakit banget. Dan lu tahu, sampai sekarang dia kalau mau gituan selalu ngancem pakai video gue. Katanya kalau kamu nolak, gue sebarin video lu. Hasil gue nurut apa yang dia mau sampai sekarang. Tapi entah beberapa bulan kemudian dia udah lost kontak sama gue dan sekitar 6 bulanan dia ketemu lagi sama gue dan ya terjadi lagi hal seperti itu. Dan lu tahu video-video yang viral di Twitter itu bener-bener pemiliknya dia. Lu pasti kenal ini orangnya gitu. Apalagi kalian kaum pelangi pasti kenal orangnya siapa. Nah, udah di situ dia minta lagi dan ngancem lagi pakai video tersebut. Dan akhirnya mau gak mau gue mau. Tapi pas waktu bulan kemarin tuh beda lagi. Ternyata gue dibawa ke orang tuanya dia dan dikenalin bahwa ya gue pacarnya dia dan segala hal lah. Otomatis nyokap bokapnya dia kaget dan ya lu tahu kan, pasti sekecewanya apa orang tua ngelihat anaknya kayak gitu. Pasti kecewa. Cuman namanya orang tua, sebesar apapun masalah anaknya, pasti dia masih anggap anaknya. Dia berdebat sama orang tuanya. Katanya kayak gini, "Mah, Pah, ini udah jalan aku. Ini kebahagiaan aku. Jangan dilarang-larang. Kalau mama gak setuju, aku mau pindah ke Jerman dan tinggal di sana. Dan coret juga di kakak. Kalau mama malu mempunyai anak kayak gini." Gue di situ spontan sedih dan dia berani speak up ke nyokap bokapnya dan gue di situ cuman diam. Dan lu tahu, bokapnya dia marah ke gue dan dia bilang sambil nunjuk ke muka gue, "Bener-bener ya, gara-gara lo anak gue jadi belok." Dia bilang kayak gitu. Lu bayangin aja gue di posisi kayak gitu gue harus ngapain coba. Alhasil entah beberapa lama, udah sekitaran 1 jam, hampir 2 jam dia marah-marah.
Dan akhirnya yang menyentuh tuh dia bawa pisau. Dan dia bilang, kalau mama papa nggak nyetujuin, aku mungkin udah nggak ada lagi di dunia ini sekarang. Dia bilang kayak gitu. Di situ gue makin sedih dong. Gue tenangin. Udah jangan gitu. Gitu-gitu juga itu orang tua lu. Kalau lu mau mati sekarang, artinya lu tolol. Abis itu dia dengerin gue baik-baik dan akhirnya masalahnya mulai meredup. Dan kita ngobrol secara kekeluargaan. Gue ceritain lah awal mula gue ketemu sama dia. Dan ya papanya dia marah ke dia karena apa yang dia lakuin ke gue itu bener-bener kayak hak asasi manusia gitu dah. Ngancam-ngancam pakai video lah, itulah gue ceritain semuanya. Gue jujur. Dan abis di sana akhirnya nyokap bokapnya nyetujuin. Asal ada satu syarat. Kalau lu kayak gitu, lu belok. Jangan sampai keluarga nyokap bokapnya tahu dan warga sekitar di sana tahu. Dan akhirnya kita sepakat dan dia sampai sekarang ngelanjutin kontennya dan ya dia sama gua. Tapi gak diposting-posting. Bahkan untuk sekedar foto biasa juga berdua, dia gak berani posting. Dan dia emang sesetia itu kalau udah sama satu orang, udah. Dan mungkin gue juga agak baper sama dia dan karena awalnya gue baper sama dia tuh karena kasihan gitu lihat kondisi keluarga dan sama dianya kayak mentalnya down banget. Tapi lama kelamaan dia nyayangin gue seperti kayak gue punya papa. Nah kayak gitu. Nah jadi sampai sekarang kita berhubungan baik dan ya selalu ketemu. Bahkan bulan depan gue mau beli rumah sama dia untuk tinggal bareng berdua. Ya dia ngelanjutin konten kreatornya dia dengan karirnya dan sebaliknya juga sama gue. Dan buat kalian yang udah dengerin cerita ini, makasih banyak dan jujur li gue nyeritainnya agak merinding dan kayak sedih ya, mau sedih juga kayak kebayang gitu orang tua kalian kan. Coba deh gue tantang kalian semua yang dengerin cerita Evan. Kalian bilang coba sejujur-jujurnya ke orang tua kalian. Oke guys, ceritanya cukup sekian dan see you next time by video. Dadah.